Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya memenuhi request sahabat-sahabat pemula kita ya. Jadi banyak yang masuk ke saya, DM saya, baik via WhatsApp ataupun chat di FB ya, ataupun Telegram, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan di forum ya mengenai Bang, bagaimana ya cara menentukan pin positif dan negatif di baterai tanam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara cas baterai tanam apabila keadaan benar-benar habis ya. Untuk casnya kan perlu kita kejut dengan power supply itu. Nah, sedangkan di baterai tanam itu tidak semua ada tanda kutub positif dan negatifnya. Ada juga yang tidak ada sama sekali. Nah, kita sebagai pemula tentunya bingung. Jadi mohon untuk dibuatkan tutorialnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman yang selama ini saya terapkan ya. Intinya pembahasan tata cara itu ala otodidak ya. Jadi ala otodidak itu tidak sama dengan akademis, tetapi menurut saya otodidak itu lebih cepat ditangkap, karena kalau akademis itu banyak detailnya. Tapi kalau untuk masalah detail itu di akademis ya. Nah, kebetulan di sini saya ada servisan yang masuk ya, sobat-sobat semua. Jadi kita akan bahas di konten ini dan saya akan jawab ya request itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk pemula yang belum tahu, mohon untuk ditonton videonya baik-baik agar kita semua mendapatkan ilmunya ya. Baiklah sobat-sobat semua. Jadi kalau kita menemukan pin jalur ya di baterai tanam ya, itu kan sebagai pemula tentu bingung ya. Ini kan banyak sekali pin ya. Nah ini kan banyak sekali pin sih ya, 1 2 3 4, depannya juga 1 2 3 4. Nah, memang di sini ada tanda nih, ada plusnya, ada minnya. Tapi kan ini jalurnya tidak beraturan. Bahkan ada pula yang benar kata yang bertanya, itu sama sekali tidak ada tanda ya. Itu ada ya yang seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, ini pahami ya. Yang perlu diperhatikan untuk pemula, itu jalur kutub positif dan negatif itu pasti ada di sebelah paling ujung ya. Paling ujung, jadi tengah itu bukan, itu BSI ya. Jadi kuncinya dulu pahami, itu jalur positif dan negatif itu pasti ada di bagian ujung sini dan ujung sini. Lalu pertanyaannya, yang sebelah mana yang positif dan sebelah mana yang negatif, kan seperti itu. Tetapi pahami dulu, jadi jangan bingung masalah pin banyak ini. Jadi intinya yang positif dan negatif itu pasti ada di ujung sini dan ujung sini ya, pahami ya. Nah, sekarang kan tinggal mencari letaknya di mana gitu kan ya, yang positif dan negatif. Karena kalau untuk kejut baterai menggunakan power supply, kita harus benar-benar tahu kutub positif dan negatifnya. Kalau sampai salah itu fatal nanti di baterainya ya, bukannya baik malah tambah rusak. Jadi untuk menentukan kutub positif dan negatifnya kita perlu bantuan, nah ini, multitester yang digital. Ingat ya, yang analog belum bisa. Jadi intinya yang multitester digital. Analog bisa, hanya saja untuk pemula bingung. Kalau digital itu kita bisa tahu nilai rinciannya ya sobat-sobat semua. Oke, sekarang kita akan praktek ya. Nah, untuk setelannya itu bisa gunakan di 20 volt ya. Nah, ini di 20 volt.
Nah, jadi silahkan untuk multitester digitalnya itu diatur di setelan 20 volt ya. Nah, kita akan cari sekarang di mana sih nilai ya atau letak kutub positif dan negatif di baterai tanam ini. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi ini kutub positif dan ini kutub negatif. Kita tempelkan di bagian ujung dan ujung. Berapa nilainya? Nah, itu bisa dilihat ya nilainya. Nilainya min 424. Karena untuk tegangan baterai itu umumnya 3,7 sampai 4,2 volt. Kalau di multitester di digital ya, itu menandakan min 4,2. Nah, ini kan nilai tegangan baterai ini di HP Xiaomi ini itu nilainya 4,2 ya. Nah, di situ kan tertera min tuh, min 42. Berarti jalur itu salah. Berarti jalur kutub positifnya bukan berada di sebelah sini. Nah, bukan berada di sebelah sini ya. Berarti salah. Kalau nilainya min itu berarti salah ya, sobat-sobat semua. Gampang ya dipahami ya. Nah, itu kan bisa menandakan min 4,2 toh ya. Oke. Nah, sekarang kita balik coba. Sekarang kita balik. Yang kutub negatif kita tempel di bagian ujung sebelah sini. Nilainya sama tetapi minnya akan hilang. Biasanya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat. Bentar ya, ini agak kurang jelas. Nah, oke, sekarang kita tempelkan. Nah, seperti ini. Kita balik ya. Nah, di situ menghasilkan 4,24. Minnya tidak ada. Nah, berarti pahami. Berarti kutub positifnya itu sudah kita temukan, dia berada di bagian sini. Nah, yang ini ya. Itu kutub positifnya. Karena dia mengeluarkan 4,2 volt. Tidak ada minnya. Pahami ya? Nah, kalau kita balik seperti ini, dia keluar min. Nah, itu tandanya salah jalurnya. Kalau untuk menentukan pin positif. Nah, kalau kita balik lagi, dia menghasilkan nilai yang sama, tetapi tidak ada nilai minnya. Bentar, ini goyang ya. Kalau goyang dia tidak beraturan nilainya. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa dilihat ya, 4,2. Berarti positifnya itu ada di sebelah sini. Kata orang ini. Nah, ini ya, saya ulangi ya, ini agak fokus kameranya. Berarti nilai positifnya itu ada di sebelah sini. Jalur positifnya di sebelah sini, bukan yang sebelah sini. Karena tadi kita ukur yang positif kita tempelkan di sini dan negatif kita tempelkan di sini, itu tidak keluar min ya. Tandanya positifnya itu di bagian ini, ujung sini ya. Nah, hanya seperti itu saja untuk menentukan jalur positifnya. Kalau untuk melakukan pengecekan melalui power supply, kita tinggal ginikan saja. Nah, ini kan tadi positif ya, kutub positifnya ya. Nah, yang ini. Nah, coba kita tempelkan di sini. Nah, berarti berada di bagian kiri toh. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Nah, berarti kutub positifnya itu yang ini. Nah, yang ini. Makanya pin out untuk baterainya itu diberikan oleh pabrik atau disiapkan oleh pabrik di bagian sebelah kiri. Nah, jadi tata cara ya, untuk ceknya kita tinggal lakukan jumper dengan timah saja. Nah, untuk negatifnya, kalau ingin pengecekan menggunakan power supply di HP yang baterai tanam itu negatifnya bisa ditempelkan di kaleng.
Hanya seperti itu ya sobat-sobat semua. Jadi paham untuk cara mencari jalur positif dan negatif tadi, sudah paham kan ya. Nah, lalu untuk pengecekannya atau untuk kejut baterainya, lalu untuk ngecasnya di baterai tanam, itu sobat-sobat semua tinggal lakukan jumper saja ya. Nah seperti ini, tinggal lakukan jumper saja, lalu tinggal cas menggunakan power supply juga bisa dan desktop juga bisa. Caranya seperti apa? Nah ini kan sudah saya jumper nih. Sekarang kita akan coba untuk cas ya, dan cek nilai arus yang ada di baterai itu berapa persen, kan seperti itu ya. Nah untuk melakukan pengecekan baterai apakah ada isinya atau tidak, itu bisa menggunakan Mister Desktop. Nah itu kegunaannya Mister Desktop. Silahkan di jumper dulu. Nah untuk Mister Desktop itu bolak-balik nggak apa-apa ya sobat-sobat semua. Tapi kalau untuk di power supply itu sobat-sobat semua harus benar-benar paham ya titik positif dan negatifnya. Jadi caranya kita tinggal solder saja di sini ya. Nah sekarang kita akan cek baterainya itu ada berapa persen sih, seperti itu isinya ya. Nah seperti ini. Lalu yang satunya kita solder juga di bagian ini, jadi nggak perlu kalau di desktop itu bolak-balik nggak apa-apa ya sobat-sobat semua. Sampai soldernya itu benar. Nah ini bisa dilihat desktopnya nyala kan, full, berarti baterai yang ada di baterai tanam ini, casnya atau isi baterainya itu 100%. Nah untuk metode pengecasannya ya kita tinggal hubungkan saja di kontak listriknya ya. Nah jadi caranya mudah ya sobat-sobat semua. Untuk mencari jalur positif dan negatifnya tadi step by stepnya sudah saya kasih tahu, tinggal dipraktekkan saja. Nah ini untuk metode pengecasannya silakan sobat-sobat semua lakukan jumper ya dari fleksibel baterai tanam, lalu hubungkan ke Mister Desktop seperti ini, lalu tinggal hubungkan saja di kontak listriknya. Bisa juga melalui power supply. Nah untuk di power supply itu sobat-sobat semua bisa atur voltasenya itu di 3,7 sampai 4 volt, lebih dikit tidak apa-apa ya, agar pengisiannya itu lebih cepat. Tetapi cara itu dilakukan untuk jangka waktu yang singkat, tidak boleh lama, nanti di baterainya itu bisa kembung ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan request sobat-sobat semua bisa terjawab di konten ini. Nah untuk cara melakukan pengecekan di mesin PCB yang sudah baterai tanam itu next konten akan saya share ya. Untuk pemula tetap semangat, terus belajar ya, jangan pantang menyerah, upgrade terus pengetahuan, cari pengalaman, karena selalu ada jalan apabila kita mau belajar. Intinya jangan pernah malu untuk bertanya. Salam mantap jiwa membahana. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.